Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium, semoga tetap semangat, tetap sehat, untuk belajar bersama dan sukses bersama. Dan jangan lupa bahagia. Seiring dengan kemajuan teknologi akhir ini, dari tengah hiruk-pikuk keramaian kota sampai pada pelosok desa, mudahnya informasi sampai pada kita. Dari informasi dan juga opini, menjejali pikiran kita. Dengan dipenuhinya pikiran kita dari beragam informasi dan opini tersebut, membuat kita menjadi kebingungan. Bingung dalam mengambil keputusan dan bingung dalam bertindak. Antara mana yang benar dan mana yang salah. Budidaya ikan nila dengan teknologi bioflok atau sistem bioflok, tidak terlepas dari hal ini. Olehnya itu, sangat disayangkan bagi para pemula batal dan gagal dalam berbudidaya ikan nila sistem bioflok, hanya karena hoaks. Sehubungan dengan itu, pada tema konten kita kali ini, yaitu tentang mitos dan fakta dalam budidaya ikan nila sistem bioflok, sesuai yang terjadi di lokasi kita berdasarkan teori, pengamatan beserta perbandingan pengalaman sahabat. Baik sahabat konsorsium, berikut mitos dan fakta pada budidaya ikan nila sistem bioflok. 1. Budidaya ikan nila sistem bioflok, sesat. Banyak pemula yang memulai budidaya ini karena minimnya pengetahuan dan pengalaman, menyebabkan mereka gagal, sehingga mengambil kesimpulan hanya berdasar pada dirinya sendiri. Kecewa karena gagal panen, membuatnya menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan. Padahal faktanya, budidaya ikan nila sistem bioflok ini sudah dikembangkan dalam skala industri. Dan banyak yang tidak tahu kalau sebenarnya pemodal mengambil keuntungan dari hal ini. Seharusnya, pemula skala kecil, atau rumahan, bisa bertindak cepat dan bersatu dalam menguasai pasar, paling tidak untuk pasar lokal daerah masing-masing sahabat. 2. Keuntungan sistem bioflok sangat rendah. Hasil dari keuntungan sistem bioflok selalu rendah dan bahkan bisa rugi, kita tempatkan sebagai mitos kedua. Padahal, usaha apapun itu, selalu memiliki resiko. Itu wajar dan manusiawi. Makanya, sebagai pemula kita harus menambah pengetahuan, baik berupa teori dan pengalaman dari pengulangan sendiri per periodenya. Dan juga pengalaman sesama pembudidaya ikan nila sistem bioflok, perjalanan gagal dan suksesnya. Faktanya, peternak nila sistem bioflok sudah banyak yang sukses dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang maksimal. Ironinya, peternak budidaya ikan nila sistem bioflok yang sukses hari ini, tidak terlihat tanda kutip. Kalaupun berada di sekitar sahabat, sangat sulit untuk mendapatkan akses pengetahuan dari sana. Orang kaya beneran, itu berbisik. Kata Profesor Renal Kasali, pakar bisnis dari UI. Jadi lewat channel kita ini, SMS Farm, membeberkan fakta tersembunyi ini, tentang keberadaan skala konglomerasi dalam budidaya ikan nila sistem bioflok. Mereka mencapai keuntungan maksimal dan berbisik. Berbisik, dinilai sendiri ya, maksudnya berbisik itu apa? 3. Segala probiotik perikanan bisa untuk sistem bioflok. Pemula yang menjalankan budidaya sistem bioflok, bahkan sampai hari ini, masih saja ada yang terkecoh dengan banyaknya merek probiotik yang beredar di pasar. Jadi itu hanya mitos. Makanya pemula wajib meneliti kandungan bakteri yang ada pada komposisi setiap merek probiotik. Faktanya, pada budidaya ikan nila sistem bioflok, sesuai definisinya, tidak semua bakteri mampu membentuk rangka bioflok. Di mana rangka bioflok ini, akan ikut tergabung di dalamnya berbagai macam mikroorganisme baik dan termasuk juga alga. Itulah kenapa, air pada sistem bioflok akan selalu terlihat bening, disebabkan rangka bioflok ini mengikat segalanya dan memisahkan diri dengan air, bahkan sebelum diendapkan. 4. Pakan berlebihan pertumbuhan cepat. Terdengar masuk akal, bahwa pakan berlebihan akan signifikan dengan pertumbuhan ikan nila. Tunggu dulu, jangan sampai hanya sebaliknya. Tidak percaya? Silakan ditanyakan pada diri sendiri. Pertanyaan ini khusus yang sudah melalui beberapa siklus periode, sebagai perbandingan nilai FCR yang didapatkan sendiri dengan nilai FCR peternak lain.
Selama belum bisa mendapat FCR 1:1 atau di bawahnya, berarti terbukti hanya mitos. Faktanya di beberapa lokasi, termasuk di lokasi kita ini, pola pikir ini tidak berlaku. Faktanya lagi, bahwa ikan nila itu hidup di air, dengan sistem bioflok, tanpa buang air, dan tanpa filter, sehingga perlu ada manajemen pakan dan air bioflok. Olehnya itu, dari fakta tersebut, keseimbangan perlu dijaga, pakan diberikan sesuai kebutuhan ikan nila dengan pertimbangan kelimpahan floknya atau konsorsia mikroorganisme baik, dan juga kelimpahan oksigen terlarut dalam media. Di saat keseimbangan ini terjadi, maka kualitas air akan selalu dalam kondisi optimal, sehingga level amoniak dalam air selalu terkontrol oleh flok tanpa beban, dan energi ikan nila yang didapat dari pakan pelet dan ngemil flok terfokus untuk pertumbuhannya sehingga cepat besar. Bukan malah sebaliknya, rusaknya kualitas air karena pakan berlebihan. Energi pertumbuhan teralihkan pada kegiatan penyesuaian diri dengan kondisi air yang buruk, dari hilangnya keseimbangan. Akibatnya, pertumbuhan ikan nila stagnan, FCR membengkak, dan masa pemeliharaan bertambah. Baik sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.